siapa? Kira-kira kalau Tuhan yang tepat. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ayo. Ada yang perintahkan selain kuasa gelap, ada. Kalau kuasa terang yang memerintahkan pasti tertulis di dalam kitab. Oh, jadi harus ngamis-ngamis dulu sembah laku gitu. Oh, bukan ngemis-ngemis. Tuhan itu pasti mengajarkan manusia untuk mengibadahi dirinya. Pasti. Itu pasti. Tuhannya orang Yahudi dikatakan dalam kitab Kejadian 13, bunuhlah orang yang mengajarkan kalian menyembah kepada ilah lain selain daripada aku. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Terus kenapa Anda mengenal? Terus kenapa Anda mengenal Tuhan yang keluar dari kubur? Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin siapa? Iya, nanti kan konteksnya ke Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Lah, di situ perintah enggak? Itu hanya keterangan aja. Itu keterangan bahwa Ya, Yesus itu berasal bahwa Yesus itu berasal dari firman. Dan Itu dia adalah aja, kan? dan dia adalah Allah, bukan? Di mana dalilnya dia adalah Allah? Di mana dia mengatakan dia adalah Allah? Di mana? Di mana? Yohanes 1:1 apa? Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu Tuhan. Hah, Tuhan nggak? Oke. Iya, Tuhan. Terus? Ya, Terus mana Yesusnya? Mana Yesusnya firman? Yohanes 1:14, dia menjadi manusia, dia Tuhan nggak? Dia menjadi manusia ini siapa yang menjadi manusia? Ya, Dia firman yang itu menjadi dong. firman yang menjadi manusia. Jadi, Oke, di situ baik. kan konteksnya tertulis. Saya ikuti. Sebelum matahari menjadi matahari, dia keluar dari mulut Tuhan berupa apa? Dia keluar dari mulut Tuhan berupa perkataan. Apa itu? Perkataan itu sama dengan firman, kan? Betul. Nah, sekarang sebelum dia menjadi daging, Yesus ini, dia keluar dari mulut Tuhan dalam rupa apa? Coba buka teks originalnya di Yohanes 1:1. Ya, nggak usah kemana-mana. Itu bahasa, nah, Logos. itu logos. Ya, logos. Logos itu apa artinya? Logos itu bisa diartikan sebagai kitab, bisa diartikan ketetapan, bisa diartikan perkataan, ide, gagasan. Boleh lihat referensinya, Bang. Coba. Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Theos kitab. Referensinya. Iya. Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Logos sama dengan firman. Logos sama dengan kitab. Kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya ketika Anda mengatakan daging, firman menjadi daging, keluar dari mulut Tuhan berupa apa? Berupa firman. Matahari sebelum menjadi matahari keluar dari mulut Tuhan berupa apa? Firman juga. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Daging Yesus pada mulanya adalah firman. Bedanya di mana? Bedanya karena kalian menganggap yang keluar dari kubur itu Tuhan. Itu aja. Padahal Tuhan sendiri mengatakan segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan, tapi makhluk Tuhan. Makanya Yesus di dalam 1 Korintus 15:48 Yesus disebut makhluk. Kisah Para Rasul 4 Yesus disebut hamba Tuhan. Kalau di 1 Korintus 8:6, apa yang dikatakan di sana? ya coba baca silakan. Ya, coba kamu yang terangkan kepada saya. Apa yang dikatakan di sana? Tidak sedikit pun menyentuh hakikat keilahian, ketuhanan. Tidak ada. Sama sekali enggak. Sama sekali tidak menyentuh hakikat ketuhanan. Karena ketika Anda berbicara mengenai Korintus, itu berarti Anda berbicara mengenai apa yang Paulus terima dari makhluk yang keluar dari kuburan tersebut. Berapa tadi? 1 Korintus 8:6 ya? Silakan. 8 ayat 6. Iya. Iya. 1 Korintus 8:6. Hanya ada satu dewa katanya di situ. Hanya ada satu dewa, yaitu Bapa. Satu dewa. Kau nggak usah ngubah-ngubah.
Cuma Nggak apa-apa. Biarin aja. Dia memang gini deh. Bahasa Yunaninya apa di situ? tidak ada dewa. Bahasa Yunaninya apa? Tidak ada dewa. Saya tanya Kamu sekali terlalu lagi. bebas. Bahasa Yunaninya Tidak apa, ada Bang? dewa di situ. Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Sebab kita hanya ada satu theos. Theos bahasa Indonesianya apa? Theos bahasa Indonesianya apa? Iya, itu bahasa Indonesia itu. Original teksnya Anda baca. Namun bagi kita hanya ada satu dewa, Theos. Dia baca juga original teks Yohanes 1:1 tadi. Logos itu Iya, kecerdasan alam. sudah benar. Pada mulanya Logos, Logos itu bersama-sama dengan dewa, Theos. Logos itu apa? Kecerdasan bukan? Logos itu ketetapan, kecerdasan, ide, gagasan, pikiran. Iya. Tunjukkan omonganmu. Tunjukkan. Di mana Seka- kawan? sekarang- Pertanggungjawabkan omonganmu. Di mana? Pertanggungjawabkan omonganmu kawan. Oke, yang lain diam. Oke. Mana pertanggungjawabkan? Enggak kau usah lari kemana-mana. Iya, Pertanggungjawabkan. saya menuju ke kamu. Pertanggungjawabkan Saya omonganmu. menuju ke kamu. Coba kamu baca di situ apa yang tertulis? Apa yang tertulis di situ? Momot, gak usah kau kurang ajar Momot. Kau main mute kau Momot, kurang ajar kau. Apa yang tertulis di situ? Jangan usah emosi. Apa yang tertulis di situ? Di mana di sini ada kata Theos? Di mana ada kata Bahasa Theos? Yunaninya coba kau Dewa, tunjukkan ke Di saya. mana ada kata Theos di Kau sini? tunjukkan Di mana? bahasa Yunaninya. Di Bahasa mana Yunaninya. ada kata Theos dan dewa di sini? Kau Nggak tunjukkan usah bahasa salah Yunaninya. kata Biar saya kau. baca. Sini. Biar saya baca Mana bahasa di sini? Yunaninya. Kau tunjukkan. Kau Di tunjukkan mana di bahasa. sini? Kau tunjukkan bahasa Yunaninya. Biar saya baca. Kata Allah di situ hanya dipakai untuk menipu umat Islam. Kalian mengambil kata Allah dari Al-Quran untuk menipu dan menutupi dewa yang kalian sembah. Mau tahu dewa yang kalian sembah? Mau tahu? Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itulah dewa yang kalian sembunyikan dengan memakai istilah Al-Quran. Dewa yang kalian Baca, sembah Ba. dengan memakai Nggak istilah usah yang... dulu ke Filipi, kau pertanggungjawabkan dulu nih satu Sabar, Korintus. sabar. coy. Nggak usah dulu ke Sabar. Filipi, tar dulu lah ya. Bentar lah ya. Pertanggungjawab dulu omongan ini. Iya. Pertanggungjawabkan dulu satu Korintus ini. Iya. Satu Korintus Dengar 8 isi, Kau- dengar isi. Sabar, sabar. Kau tunjukkan kepada saya bahasa Yunaninya. Sederhana bukan? Tunjukkan Ya. bahasa Yunaninya biar saya baca supaya kamu ngerti apakah Nah, yang saya kamu minta sampaikan ini. tunjukin. Silakan. Jadi maksa Silakan kau, silakan kau tunjukkan bahasa Yunaninya biar saya yang baca. Kenapa kamu suruh saya tunjukkan ya? Kamu aja yang tunjukkan. Lah, ini nih orang ini. Silakan, saudara yang baru naik. Tunjukkan bahasa Yunaninya saya bacakan samamu. Di situ tertulisnya Theos. Muhammad pengecut. Nggak usah Dia betulkan emas aku ya, amos Muhammad dia pengecut. pegot enas Theos. Pertanggungjawabkan omongan ini. Ayo. Di Iya. mana ada kata dewa di sini? Silakan kamu buka Baca. original teksnya, boleh? Biarkan dia naik, Bang. Jangan diturunkan. Kita butuh yang agak keras. Kalau Ya. mau lembek, tutup aja kumal ini. Terima kasih Bang Naikkan- Juma and Host. naikkan yang tadi itu. Assalamualaikum. And then izinkan saya turun. Saya percaya, I believe in Bang Juma. Bang Juma bisa mewakili perasaan saya, pikiran saya, dan Iya. apa yang kami inginkan. Izinkan saya turun. Saya cuma tidak terima itu. Kristen kita terlalu banyak omong. Betul, Bang. Makasih, Tidak Bang. punya dasar Thank you. kali. Okay, you is one. Hey, Makasih. you Christian, be quiet, okay? Thank you, thank you. Thank you. Welcome. Ayo, naikkan tadi yang kan tadi. abang cuma kan suruh dia tunjukin. Lalu Iya, sekarang Anda kamu tunjukkan tahu. bahasa Yunaninya, biar ku baca. Habis itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya, Kalian makanya itu, tadi saya bilang, dengar dulu. Kalian Logos, itu, Logos. saudaraku, kalian itu agamanya berasal dari Romawi. Kitab suci kalian bahasa Yunani. Adapun perjanjian lama itu terjemahan kitabnya orang lain, agama lain yang kalian pakai biar dianggap keren, biar kalian leluasa menyampaikan ke seluruh dunia bahwa kalian itu pengikut Kristus. Biar Kristus yang keluar dari kubur itu laku. Maka kalian mengambil tempelan dari kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Sebenarnya kalian tidak punya hak menggunakan perjanjian lama itu bukan kitab Kristen. Ya, kalian juga nggak ada guna, kalian juga nggak ada hak untuk disuruh mempercayai kita Taurat, Zabur dan Injil itu kan Oh, nggak ada kenapa guna. tidak? Mana kita? Kenapa tidak? Kami diinformasikan untuk beriman kepada kitab tersebut, di mana kitab itu diwahyukan kepada Nabi Musa.
dan juga kepada Nabi Beda Tuhannya. Isa alaihissalam. Tuhannya Tunggu Bang Pedo. Tuhannya beda. Bang Pedo. Beda ya. Menurutmu beda, silakan aja, nggak apa-apa. Pertanggungjawabkan omonganmu di Yohanes 1 ayat 1. Di mana kata Tuhan di sini? Di sini sudah jelas. Firman Apa situ? itu bersama-sama dengan Allah dan firman Nah, itu adalah original Allah. teksnya Di mana apa? kata Original Tuhan? teksnya apa? Di mana Original kata teksnya apa? Tuhan? Di mana kata Original Tuhan? teksnya apa? Di Original mana teksnya kata apa? Tuhan? Ayo. Saya jijik Di sini kata membacanya Allah bukan di kata situ, Tuhan. karena di situ bukan Tuhanku di situ yang Pertanggungjawabkan ada. omongan kau kawan. Eh, Di boleh mana nggak? kata Tuhan di sini? Itu Di ada. mana Gak kata ada yang bilang Tuhan? Tuhanmu. Itu ada Di Allah di mana situ. kata Tuhan? Dari mana kau ambil kata Allah? Firman Allah itu sama Allah adalah sama Allah beda. dan firman Yang itu dari sama mana dengan kau ambil Allah. kata Allah kalau Di nggak mana nyuri? kata Tuhan di sini kawan? Dari mana kau ambil kata Allah? Dari mana? kata Tuhan? Ya, Dari mana sama kau ambil kata Allah? beda. Dari mana kau Di ambil kata mana kata Allah? Tuhan? Dari mana Itu kau ambil dari kata Bapaknya. Allah? Allah. Oke, jadi selesai ya. Di dalam 1 Korintus yang kau bawa tadi, Moderator bangsa dengar. kau. Jangan kau mirip 1 moderator. Korintus Bilang kau. 8 nomor 6 Bangsa yang kau kau moderator. ambil tadi itu sudah jelas. Sebab bagi Mana di kita, sini? sebab Di bagi mana? kita hanya Bertanggung ada jawab satu omongan dewa. kamu. Dah, selesai. Pertanggungjawabkan omongan kau. Lek Manru, coba bukakan Kolose 2 ayat 7. Silakan, dewa Mana lagi di sini? tuh. Silakan Anda buka. Mana di sini? weh? Dewa di situ, dewa yang mengambil Di mana rupa di sini? manusia. Kau nggak usah ngarang-ngarang Dewa bebas yang kau. mengambil rupa manusia. Woi, congor, nggak usah ngarang-ngarang bebas kau. Di mana di sini kata Tuhan? Tuhan di situ Tolong kata Allah. omongan kau. Kata Allah itu dari mana? Woi, Zuma, nggak usah congor kau. Di mana Kata Allah Tuhan itu di sini? kata Allah Di itu mana rampok kata dari mana? Tuhan di sini? Kata Allah itu Ayo. udah ada di abad ke-5 pada Kristen di zaman Arab. Bukan aja instruksi jabat di mana sih? Woi, moderator. Tandingan. Aduh, parah. Di mana di sini kata Tuhan di sini? Tunjukkan kepada Di saya mana di sini? original Paham teks. kau. Hah? Tunjukkan Di original mana? teks kitabmu. Tunjukkan mana, original kawan? teks kitabmu. Tunjukkan original teksnya. Nggak mau diskusi. Nggak sama bisa. Tuhan yang penyesat. Nggak bisa dia, nggak bisa. Tuhanmu sudah penyesat. Weh, Ngapain? Nggak bisa. Ngeladenin umatnya. Nggak bisa. Ngapain Kalian ngeladenin hanya umatnya bisa, yang sudah disesatkan kalian oleh hanya umatnya? bisa menghujat. Kalian tidak bisa membantah dalil. Ingat ya, ingat. Katakan samamu. Orang Kristen itu berasal bukan dari Yahudi. Orang Kristen itu berasal dari Romawi. Oke? Orang-orang yang ada pada zaman itu mengambil terjemahan kitabnya Yahudi dari abad ketiga sebelum Masehi, lalu kemudian mereka kawinkan menjadi kitab seperti ini. Mereka ingin menjual dewa mereka. Semua gelar Tuhan Nggak yang usah datang mengarang kepada Bani bebas tentang Israel. kekristenan. Kalau kau nggak tahu tentang sejarah asli kekristenan, nggak usah mengarang bebas. Sekarang saya tanya samamu, Tidak asli usah kitabmu. Kamu nggak susah karena kamu nggak mau bertanya jawab. Kamu cuma mau ngamuk di sini. Sekarang kitabmu aslinya bahasa apa? Kitabmu aslinya bahasa apa? Woi, Muhammad Bangsat, nggak usah kau mute kau, Muhammad. Kitabmu awalnya bahasa apa? Kutanya dulu Muhammad kau. Bangsat kau kurang aja. Emosi dia. Kayak kami takut aja sama kalian. Pret. Gak perlu ngamuk-ngamuk, kami gak ada takut. Kentut aja bagianmu kau, kentut. Prut. Gak ada yang bisa kau takuti di sini. Sekarang asli bahasa kitabmu itu apa? Kutanya dulu. Ini kitab ini sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kutanya dulu bahasa apa pertamanya ini? Kitab? Yunani. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang digunakan di situ apa? Untuk menuju kepada God. Apa? Ayo. God itu artinya apa? Dalam bahasa Yunani apa? Ayo. Jangan sok tahu kau tentang bahasa Yunani. Ya, kalau kau makanya nggak saya ngerti bertanya, Yunani. makanya saya bertanya, Jangan saya bertanya. sok-sokan ngerti bahasa Yunani. Saya kalau kau nggak bertanya. ngerti bahasa Yunani. Saya bertanya, bahasa Jangan Yunaninya sok-sok tahu Tuhan kau apa? tentang bahasa Bahasa Yunaninya Tuhan apa? Jangan sok-sokan ngerti kau bahasa Yunani kalau nggak ngerti kau bahasa Yunani. Boleh diuji, boleh. Buka Tahu. kameramu. Buka Jangan kameramu, tahu. tunjukkan bahasa Yunani. Biar ku perlihatkan Apa yang kau pahami samamu tentang bahwa bahasa kau Yunani? itu Ayo. penyembah dewa. Apa yang kau pahami tentang bahasa Yunani? Ayo. Apa yang kau Theos. tahu tentang bahasa Yunani? Theos itu dewa. Itu bukan Tuhan. Dalam bahasa Yunani yang disebut Tuhan itu akontas. Akontas itu Tuhan. Kalau Theos itu dewa, merujuk kepada makhluk-makhluk gaib. Makhluk-makhluk roh itu dewa. Makanya dalam Wahyu 5 nomor 6 kalian itu penyembah roh bertanduk 7 bermata 7. Kalian itu bukan penyembah Tuhan, kalian itu penyembah dewa. Paham ya sampai situ ya, Kristen? Belajar
Jangan cuma emosi doang. Agamamu itu bukan dari Yahudi. Tidak ada nabi yang diutus kepada orang Roma, nggak ada. Nggak ada nabi, tidak ada kitab suci yang berasal dari langit yang diutus untuk orang Roma. Pahami itu. Kalian hanya mengambil apa? Satu, terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nih. Ini kitabnya orang Yahudi, ini kitab Tanak di bahasa Ibrani nih. Ini bukan kitabmu ini. Ini bahasa Ibrani. Ini kitabnya Yahudi, bahasa Ibrani. Ini perjanjian baru. Yang kalian sebut perjanjian lama, padahal ini adalah perjanjian baru. Namanya kitab Tanak. Torah itu adalah perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kalian penumpang gelap yang mengatakan itu adalah perjanjian lama. Supaya apa? Supaya kalian bisa menjual ini. Buku Yunani kalian ini. Buku Yunani kalian ini supaya bisa laku, kalian tempelkan terjemahan kitabnya orang. Malu gak tuh? Malu dong. Oke ya, jadi nggak usah kepanasan. Kembali kepada tema. Orang banyak yang disesatkan Kristus itu siapa? Islam atau Kristen? Silakan. Ya kalau gini aja deh, kalau kita balik orang banyak yang disesatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mana? Jangan lari ke Allah Subhanahu Wa Taala, jangan. Lari. Kau Jangan. tunjukkan. Jangan. Kau tunjukkan kepada saya dalilnya di dalam Bible, baik perjanjian lama atau perjanjian baru. Jangan ya. Jangan ke Allah, jangan, kesian jangan. Kau tunjukkan kepada saya baik di perjanjian lama atau di perjanjian baru. Cuma nggak tahu dia, kesian kau saya. Kau tunjukkan kepada saya di perjanjian lama bahwa Allah itu menyesatkan. Silakan. Tunjukkan. Atau di perjanjian baru Allah itu menyesatkan, mana dalilnya? Silakan. Di Al-Quran langsung buka di Kenapa Al-Quran. kamu ke Al-Quran? Di kitabmu. Nah, kan, makanya Di kitabmu. Di kita kitabmu. balikan. Di Kenapa nggak kitabmu. berani ditanya lagi ke kitabmu? Di kitabmu. Di kitabmu. Bang Juma. Di kitabmu. Jangan di kitabku. Kamu nggak tahu kitabku. Jangankan kitabku. Kitabmu aja kau nggak paham. Bang Juma, Jawab aja dulu. Assalamualaikum. Iya, waalaikum. Inilah saudara-saudara Kristen ini, emosi aja dibawa, emosi aja terus, emosi aja terus. Saya boleh bertanya, Bang Juma? Silakan. Nah, ini Silakan. tema abang yang abang. Ini tema Iya. abang yang abang bawa ke malam ini dengan Siap. berjudul orang banyak disesatkan Kristus. Iya. Ini abang ambil dalilnya dari mana, Bang? Matius 24. Ya, coba Bang. Ya. Yesus didatangi di Bukit Zaitun oleh muridnya. Ya. Lalu muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Ya. Apa jawab Yesus? "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang, akan banyak penyesat datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, Ya. akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Nah, sekarang Anda pikirkan, siapa orang di luar murid Yesus, orang-orang Yahudi ini, yang ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus. Bahkan mereka mengaku kami ini pengikut Yesus Kristus. Itu siapa itu? Kristen ya? Nah, Kristen. Makanya teman-teman kita itu kayak kesurupan semua. Saya bukan mau hujat, saya tidak menghujat. Saya hanya bertanya, siapa orang banyak ini yang memakai nama Yesus Kristus, menyesatkan banyak orang? Itu siapa? Enggak gini, Ustadz. Silakan. Kalau Ustadz dengan orang banyak disesatkan, ya saya pun mungkin ada agak terimanya juga ya, karena gimana, di kekristenan tuh saya belum pernah dapat, Ustadz ya, saya belum pernah dapat, karena hari-hari aja dengan tahun itu nggak ada yang benar bagi mereka, nggak ada yang bagus. Kenapa? Setiap tahun itu kan mereka itu kan contoh merayakan hari tahun baru, Iya. itu ada lagu rohaninya, telah berlalu tahun yang buruk katanya. Nah, jadi tahun yang benar tuh atau yang bagus tuh kapan adanya kan gitu? Karena setiap tahun berlalu buruk. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya sejalan dengan tema Juma yang malam ini, makanya saya naik
sejalan, saya pikirkan itu sejalan, disesatkan gitu loh. Iya. Ya itu Tapi dia maaf makanya. ya. Silakan. Maaf ya silakan. Bang Jemaah, aku nggak bisa ongkang ya, karena lagi ada sedikit, kalau ongkang nanti aku malu. Iya, iya, iya. Iya, makanya tadi saudara yang saya minta kepada mereka, kepada dia, tolong tunjukkan di Bible di mana Tuhan kami itu menyesatkan. Di dalam Bible di mana Allah itu menyatakan bahwa Tuhan yang disembah umat Islam itu menyesatkan. Kalau masuk ke dalam Al-Qur'an itu nggak nyambung. Mereka nggak akan paham. Karena yang disesatkan oleh Allah itu di dalam Al-Quran adalah orang yang tidak mau beriman. Yang telah datang kepada mereka kebenaran, tanda-tanda, tapi mereka nggak mau kemudian menerima kebenaran itu. Itu yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan orang ini tadi mintanya dalam Al-Quran. Dia nggak paham Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu jelas sekali. Sa'asrifu an ayatiyal ladzi yatakabbaru. Artinya Allah memalingkan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang memang memilih untuk kufur, memilih untuk Ya, gini, kafir. ya. Begitu. Benar Ustaz. Saya terima juga dengan omongan Bang Juma ya, yang menyebut menyembah berhala ya kan. Iya. Di dalam kekristenan itu ada 10 ajaran Yesus yang mengatakan di ayat kedua ya, baris kedua, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita tak berlain kecuali aku. Yang kedua, jangan perbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang di bumi. Sedangkan kalau kita lihat sehari-hari ataupun di gereja, contoh di di Taman Iman tuh, di situ ada patung bergambarkan, entah betul entah enggak ya, itu katanya Yesus. Mereka tuh berdoa sujud di situ di hadapan patung loh. Ini udah melanggar ajaran Yesus menurut saya. Iya, betul. Kan Larangannya jelas, jangan bikin patung, tapi mereka justru buat. iya. Iya. Jadi pertanyaan saya selalu itu mengatakan ya kepada teman-teman Kristen itu, yang berani bertanggung jawab, coba nyatakan inikah gambar Yesus sesungguhnya? Gitu loh. Cuman nggak ada, belum pernah saya temukan yang berani menjamin itu adalah Yesus sesungguhnya. Gitu loh. Setiap tanggal 25 Desember itu dirayakan hari kelahiran. Ya, coba. Itu bisa dijamin nggak waktu Yesus itu lahir pada tanggal 25 gitu? Iya, Ini belum saya temukan sampai sekarang, titiknya belum saya temukan. Cuman tadi ya saya dengar dari bawah Bang Jumbo bicara seperti itu, iya masuk akal gitu. Iya. Jadi kalau ada teman-teman ya, saya juga nggak menentang dari agama Kristen ya, cuma saya ingin belajar juga. Ada nggak yang berani menjamin foto yang selalu kita lihat, yang selalu kita doa sujud di depan, kalau di hadapan foto itu ataupun salib bergambarkan kita nyatakan itu Yesus, ada nggak berani jamin bahwa itu Yesus sesungguhnya? Coba ada yang bisa jawab, saya belajar. Entah bangku masa, entah Excel, coba. Oke, nggak usah dulu lari-lari ya. Oh iya, Karena Bang. cara yang sederhana aja dulu. Kalau seseorang tidak pintar, maka itu karena saya merasa lebih pintar. Jika seseorang saya sebut tidak pintar, karena saya merasa lebih pintar. Kalau Ya. seseorang saya sebut tidak ganteng, pasti saya merasa lebih ganteng. Ya. Pertanyaannya gini, kenapa kau Juma tidak mengakui Yesus seorang Tuhan? Ya. Oh, jadi Kenapa kau tidak mengakui, atau kenapa Muslim tidak mengakui Yesus salah seorang Tuhan, salah seorang yang sangat suci? Tuhan kenapa artinya yang sangat suci. Kenapa Muslim gitu Bang Kumas saya? Iya. Apa Muslim? Apakah Bang Sumaja- Muslim lebih suci dari Yesus? Jadi Yesus itu suci.
Dia itu suci. Dia terkemuka Dia juga di Maha dunia. Kuasa. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi kesuciannya itu tidak sampai pada level maha suci karena dia makhluk. Makanya Yesus Gitu. itu adalah salah seorang yang maha suci, tapi bapaknya lah yang paling maha suci. Dalilnya mana? Mana dalilnya Yesus maha suci? Dalilnya mana? Yesus, karena dia sekarang sedang bertahta di surga. Dalil. Kalau Anda berbicara seperti itu berarti sama seperti orang mabuk. Oke, Yesus telah di surga ya. Ya, mana dalilnya? Mana Ya, dalilnya Yesus sabar, maha suci? sabar. Dalil. Silakan. Ya, karena setiap pejabat surga harus orang-orang yang maha suci. Bahkan Mana dalilnya Yesus itu maha suci jadi mana? gini, baca dulu Daniel 7:13. Yesusnya dalilnya. Rumusnya dulu kita baca Daniel 7:13. Daniel 7 itu tidak menceritakan tentang Yesus. Betul. Yang satu saya rumusnya. Setiap yang- nabi kudus lulus menjadi Tuhan. Lulus menjadi Tuhan. Berarti ada pendaftaran menjadi Tuhan. Nah, dengar ya. Artinya Ya. gini, setiap nabi kudus lulus menjadi pejabat surga. Apalagi tuh? Apa tuh? Terdiam kok kan? Bentar Bang Juma. Aku Ya, nih silakan. Bang Juma. Udah. Nah, setiap nabi kudus, setiap orang-orang kudus milik yang maha tinggi lulus menjadi pejabat surga. Setiap pejabat surga pasti orang-orang yang sangat kuasa. Iya. Kalau setiap pejabat negara disebut penguasa, setiap pejabat surga disebut maha penguasa. Maha penguasa artinya Tuhan. Jadi Tuhan artinya maha Tuhan. Pertanyaan saya kembali. Kenapa kau tidak mengakui Yesus seorang Tuhan, seorang yang sangat maha kuasa, seorang yang maha kuasa? Sebab pengertian maha kuasa begini, kekuasaannya. Kenapa saya tidak mengakui? Karena saya masih waras. Kalau saya sudah gila ya, saya seperti saudara Gumasa. Saya masih waras, alhamdulillah. Kalau saya sudah gila, mungkin saya selamat seperti malam, Anda. teman-teman. Ya, malam. Kalau saya udah gila, mungkin sama kayak Gumasa ini. Iya Pak Gumasa, kita ndak bisa paksa iman orang Pak memang. Ya kalau mereka ndak percaya ya ndak apa-apa juga. Iya. Tidak bisa juga kami percaya. Iya tidak kan ya masuk. Bang Zuma. Betul. Tidak bisa juga kami percaya sesuatu yang tidak rasional. Bagaimana mungkin Jadi mereka? Bang Zuma tadi pertanyaan yang menanyakan bahwa yang menggunakan nama Yesus ya, Iya. yang menyesatkan itu. Iya. Kata Yesus kepada Ya, jadi muridnya. kalau saya Bang ya, sebenarnya Siap. di dunia ini betul. Ya, jadi banyak Bang orang yang di dunia ini yang misalnya ya, yang menyesatkan itu mengatakan Yesus Muslim. Nah itu sesat itu Bang sebenarnya. Ya, Muslim itu apa? Muslim itu adalah oknum yang berserah diri kepada perintah Tuhan, kepada ajaran Tuhan. Itu Muslim, kaidah Muslim. Nah, sedangkan Yesus mengaku di dalam Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan segala apa yang diperintahkan. Berarti dia apa? Orang yang taat, Muslim dia. Dalam kaidah Islam, Muslim dia. Iya, taatnya kepada siapa Bang? Taat kepada Tuhannya. Taat kepada Ya, perintah siapa yang itu Tuhannya Bang? Tuhannya Yesus, siapapun itu. Orang yang taat kepada Tuhan itu maksudnya? Enggak, Ketawa Anda masalahnya gini Bang Zuma. Maksudnya, masalahnya di abad pertama itu tidak ada satupun orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala Bang. Jadi nggak ada itu Bang sejarahnya. Berarti Tuhan itu bukan maha suci, maha tinggi. Enggak, Abang mau mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu belum ada ya Bang berarti? Saya tidak mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalianlah yang kemudian mengklaim Tuhan kami. Oh, nggak ada Bang. Jadi gini, Quran yang kan mengklaim. yang disebut Allah itu dalam Quran Bibelmu itu siapa?
Bapa itu bukan Allah Subhanahu wa taala, Iya, Bang. Karena oke, tidak oke, ada oke. Allah Subhanahu wa Oke, taala dikenal oke, di abad oke, pertama atau sebelumnya. oke, Abang setuju oke, nggak sama itu, Bang? Oke. Kalau berdasarkan kitab saudara, setuju. Berdasarkan Oh kitab iya, saudara. mantap. Terima kasih, Bang. Iya, memang berdasarkan kitabmu ini memang nggak ada. Betul, Bang. Iya. Tapi anehnya begitu masuk ke Iya. Indonesia ada nama Allah di dalam. Begini, Bang. Itu kan diterjemahkan tahun berapa, Bang? Itu makanya saya tanya. Iya, berarti berdasarkan Kenapa bisa sejarah, ada? Kenapa bisa kalau ada? kita pakai waktu kan, Bang. Kenapa Iya. ada bisa nama Tuhan saya dalam kitabmu? Ini Iya, yang karena dibawa Allah oleh gereja. itu diserap dari bahasa Arab dan itu gelar, Bang, bukan nama. Di mana Anda bisa mendapatkan itu, definisi itu? Tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu gelar. Sebentar, Bang. Kalau misalnya abad Silakan, pertama ada Silakan. seorang Islam atau Muslim, tolong Silakan tunjukkan dulu. Tunjukkan kepada saya bahwa Allah enggak itu di gelar. dalam kitab Yahudi. Nggak usah pakai Ini udah kitabnya Yahudi kau bawa. Sementara ya moderator udah mulai panik. Bukan Enggak bukan gini, panik. Bang. Bukan panik. Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Dari mana kalian merampok kata Allah ini? Hah? Dari mana kalian merampok kata Allah yang ada dalam buku ini? Di mana dasarnya kalian mengatakan itu gelar? Apa pijakan Anda mengatakan itu gelar? Bahasa apa yang mendudukkan Allah itu menjadi gelar? Disiplin ilmu apa yang kamu pakai? Ilmu gereja. Kalian kalau bukan penyesat, tidak mungkin berbicara kosong seperti itu. Gak mungkin. Anda mengatakan di abad pertama nggak ada yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Al-Quran saya mengatakan Tuhan saya pencipta langit dan bumi. Itu hak prerogatif kami dong mengatakan itu. Sedangkan kalian hanya mengambil kata yang ada di dalam sini, kitabnya agama lain. Ini bukan kitab kalian. Ini kitabnya agama lain, kitabnya Yahudi. Yang kalian ambil terjemahannya, sementara kalian tidak punya hak untuk itu. Parah kan? Parah. Yang kedua, apesnya agama Anda itu, apesnya, karena Anda tidak punya harga diri. Ketika masuk ke Indonesia, yang tadinya Theos, harusnya turun di dalam kitab ini menjadi dewa. Bukan menjadi Allah, tetapi menjadi dewa. Theos dalam bahasa Indonesia itu dewa. Itu yang sepadan dengan Theos. Bukan Allah. Allah kemana-mana itu Allah. Dalam bahasa Inggris Allah, dalam bahasa Yunani Allah tidak pernah berubah menjadi apapun. Nah, sedangkan agamamu mengambil kata Allah dari Al-Quran yang tidak memiliki dasar sedikit pun. Silakan. Kalau Anda punya ilmu, Anda merasa lebih pantas berdialog, saya lah orangnya. Silakan naik ke sini. Tapi ingat, saya tidak butuh congor. Saya tidak butuh pembodohan. Yang saya butuh itu adalah ilmu, akal. Halo, selamat malam Saudara Rizjon Simbolon. Selamat malam, Bang. Iya, malam Bang. Dari mana? Dari Katolik, Protestan? Dari Bang Joma. Dari Kristen? Bang Joma, ya. Protestan? Iya, Kristen Bang Joma, bentar Bang. Oke, silakan. Bang Joma. Iya. Halo Bang. Iya, gimana Bang? Gimana? Tadi Bang Joma tadi mengatakan bahasa Ibrani. Gimana? Tadi Bang Joma mengatakan bisa berbahasa. Siapa yang mengatakan saya bisa bahasa Ibrani? Tadi enggak Bang Joma tadi mengatakan bisa bahasa. Saya nggak bisa saya bahasa Ibrani. Kitab saya yang Ibrani Bang. Kenapa emang? Ya, Kenapa soalnya emangnya, ada Bang? sini misalnya, coba membacakan aja artinya gitu. Oh, saya nggak bisa. Karena itu bukan kitab saya. Abang bisa bahasa Ibrani? Bisa? Enggak, cuma saya belajar sama. Oh, itu masalah. Nggak bisa, Bang. Masalah itu, masalah. Masalah itu, Bang.
Anda yang mengambil kitabnya Yahudi, Anda nggak bisa baca. Itu masalah, Bang. Anda mengambil kitabnya agama Yahudi, tapi Anda nggak bisa baca. Itu masalah besar. Masalah besar itu. Itu masalah besar. Penerjemahnya Bang Juma. Itu masalah besar. Itu masalah besar. Iya, bagaimana Anda bisa tahu terjemahannya itu benar? Ya sudah diartikan berbagai bahasa. Kalau saya buktikan ada kesalahan gimana? Ya bisa dibuktikan Bang Juma belajar. Boleh. Silakan Anda buka Yehezkiel 34 nomor 16 di Alkitab Sabda. Silakan. Kitab Sabda atau kitab Alkitab Sabda Anda buka. Di situ ada paralel terjemahan tahun sekian, terjemahan tahun sekian. Silakan. kalau kitab Sabda saya nggak punya Bang Juma. Bukan, baca, lihat di Google-nya Anda, di Google, supaya bisa nampak terjemahan-terjemahan itu tahun berapa gitu, di HP Anda. Aduh, HP kita cuma satu ini Bang Juma. Nah, itu dia. Berarti jadikan PR, Bang. Jadikan PR. Jadikan aja PR. Jadi, saya punya kitab itu Al-Quran, Bang, ini. Ini kitab suci saya. Malu saya sebagai seorang muslim, saya tidak bisa baca kitab suci saya. Saya beriman sama kitab ini, tapi saya tidak mengerti, tidak bisa baca, kemudian itu saya malu. Itu namanya gila, namanya itu. Nah, sekarang kitab Anda itu adalah kitabnya Yahudi, bahasa Ibrani. Yang memiliki kewajiban untuk membaca itu Anda, bukan saya. Bukan saya. Begitu, saudara. Sekarang silakan bahas tema aja. Jangan siksa diri Anda, kasihan nanti. Jangan Anda menyiksa diri Anda terlalu berat. Silakan kita bahas tema ini. Yang masuknya Bang Juma, coba dipaparkan dulu. Gimana? Orang yang ini kan temanya tadi. Iya. Ini bagaimana? Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus. Itu siapa? Kita lihat di dalam Matius 24 nomor 4. Kata Yesus kepada muridnya, orang Yahudi, bukan orang Kristen. Muridnya Yesus itu orang Yahudi. Kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang datang kepada murid-murid Yesus, bukan murid Yesus, tapi memakai nama Yesus Kristus? Mereka inilah yang menyesatkan banyak orang. Iya. Boleh Siapa saya itu, tanya di Bang Juma? Boleh, silakan. Ya biar murid atau itu kepada Tuhan Yesus Bang Juma biasanya Bang. Orang Syukran banget. percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak. Begini saudara. Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Kalau menurut saya Bang Juma yang dari bangsa Yahudi, yang orang yang tidak percaya Bang Juma. Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan orang? Itu siapa? Ya orangnya saya tidak tahu Bang Juma, tapi yang penting orang yang tidak percaya Bang Juma. Percaya. Saya ulang lagi. Siapa di luar daripada orang Yahudi murid-murid Yesus abad pertama yang kemudian datang kepada mereka memakai nama Yesus Kristus, tetapi ternyata mereka ini penyesat? Itu siapa, Bang? Dari bangsa Yahudi saya kurang tahu Bang Juma. Lah, Kristen ini dari mana? Yahudi atau di luar Yahudi? Ya dari Yahudi Bang Juma. Inilah kelebihan penyesat. Inilah kelebihan penyesat. Anda tidak bisa tidak mengakui itu.
Karena di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus kemana-mana untuk memurtadkan orang itu cuman kelompok Kristen. Tidak mungkin setan mengaku setan, Bang. Tidak mungkin. Tidak mungkin penyesat mengaku penyesat. Tetapi coba Anda gunakan akal sehat Anda. Murid Yesus di abad pertama, di tahun 33, Yesus berkata kepada mereka di atas Bukit Zaitun, Guru, apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman dunia ini? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar kelompok Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Yang menurut saya Bang Gema, yang itu cuma orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bang Gema. Tidak ada orang yang memakai nama Yesus Kristus menjual agama di luar orang-orang yang mengaku percaya. Justru karena Anda mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka kalian menjadi Kristen. Kristen pengikut Kristus. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu cuman kalian Kristen. Tidak ada yang lain. Jadi penyesat itu, ya siapa lagi? Tak ada yang memakai. Hindu tidak, Buddha tidak, Yahudi tidak, ateis tidak, Islam tidak. Kalianlah satu-satunya yang dimaksud. Bang Gema bukan istilah di dalam Yahudi, tapi istilah manusia Bang Gema. Lah, Yesus itu mengelompokkan kemudian antara domba dan serigala. Domba itu muridnya, serigala itu yang nyamar-nyamar muridnya. Yang dimaksud di sini adalah serigala-serigala ini orang-orang non-Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Itulah yang dimaksud, yang memakai nama Yesus. Tidak ada kelompok di luar Kristen yang memakai nama Yesus Kristus. Nggak ada. Nggak ada. Cuman kalian. Dan kalianlah yang kemudian orang-orang pertama dari agama kalian yang mendatangi murid-murid Yesus. Menganiaya murid Yesus. Membunuh murid Yesus. Mengambil ajarannya murid Yesus. Lalu membagi-bagikan kepada Romawi. Itu siapa? Ya pendiri agama Kristen. Yang pertama mengaku bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun menuju Damsik itu kan pendiri agama Kristen, Paulus. Maka yang dimaksud di situ adalah jelas Paulus in the gang. Siapa lagi? Di luar Bani Israel yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Selain Kristen. Bukan Paulus. Suaranya tidak kedengaran, Abang. Suara Abang tidak kedengaran. Gimana? Pendiri Kristen itu bukan saya. Lalu siapa? Siapa pendiri Kristen? Yesus yang. Waduh. Yesus sendiri. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Karena Yesus itu ada. Yang dibilang tema ini. Yesus itu ada dua. Yesus itu ada dua. Yesus anak Maria orang Yahudi dan Yesus yang dibuat oleh orang Romawi. Yesus yang mana yang Anda maksud? Kalau Yesus yang Anda maksud adalah orang Yahudi ini, anak Maria, itu tidak mendirikan agama Kristen. Enggak. Tapi kalau yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, itulah yang mendirikan agama Kristen ini. Gitu, Bang. Yesus itu cuma satu, Bang Gema, tidak ada. Ada dua, minimal dua Yesus itu. Yesus ada dua, minimal dua. Ya. Nah, Yesus sendiri yang. Di mana Bang Gema tertulis di Alkitab? Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri mengatakan. Matius 24, Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Yesus mengatakan itu. Silakan Anda baca. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu. Nah, itu banyak. Dan nabi-nabi palsu akan datang
dan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin Yesus palsu atau Kristus palsu ini akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah tuh banyak Mesias tuh. Ada yang datang ke padang gurun ketika Paulus menuju ke Damsik. Siapakah engkau? Akulah Yesus Kristus. Nah tuh, nyamar. Ada tuh, datang kepada Paulus. Kata Yesus kepada Yahudi, jangan kau percaya. Makanya Paulus itu tidak ada suratnya ditujukan kepada orang-orang di Yerusalem. 13 buku yang ditulis Paulus semuanya untuk di luar Yahudi. Karena Paulus tahu tidak mungkin dipercayai oleh orang Yahudi, nggak mungkin. Begitu Bang. Ya, kalau menurut saya Bang Juma, kalau Mesias palsu itu Bang Juma, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu aja menurut saya Bang Juma. Lah, justru ketika Anda mengatakan Tuhan Yesus, itulah Anda yang penyesat itu. Sejak kapan Yesus itu disebut Tuhan Yesus? Gak ada itu Yesus dipanggil Tuhan Yesus pada zamannya. Dia dipanggil Rabi, ya. Dia dipanggil Maran, bukan dipanggil Tuhan. Ya, suara Anda putus-putus. Nah ini sudah masuk ke dunia hayal ini abangku. Kalau udah kayak gitu, sudah masuk ke alam kuasa kegelapan. Anda mencoba membawa saya kepada alam kuasa kegelapan. Tidak bisa. Memang secara sulit. Sulit ini Bang. Dia bisa katakan dia anak domba Bang. Sulit itu Bang, sulit. Sulit itu Bang. Sulit diterima itu. Yang arti Bang Juma. Suara Anda juga putus-putus Bang. Suara Anda putus-putus. Mesias palsu itu yang menyesatkan banyak orang. Satu-satunya pengikut Mesias di bumi ini hanya Aliteng. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Satu-satunya kelompok pengikut Kristus di bumi ini ya Aliteng, siapa lagi? Sedangkan Yesus yang mengatakan sebab Kristus palsu atau Mesias palsu. Pengikut Mesias, pengikut Kristus hanya kelompok Kristen. Kandidatnya cuma kalian, siapa lagi? Kalau bukan kalian, tunjukkan orang banyak pengikut Kristus itu yang mana. Tunjukkan ke kami, biar kami lihat, benarkah demikian? Begitu saudara-saudara. Bang, saya Islam Bang. Oh iya, makasih Saudara Aji. Sehat selalu. Salam kenal ya. Oke, Saudara Jeremy. Apa kabar? Selamat malam. Halo. Saudara Jeremy. Selamat malam. Halo. Selamat malam Saudara Freddy Ciniago. Halo. Selamat malam. Iya, halo. Silakan Bang. Dari mana? Waalaikumsalam. Saya Islam dari Sumbar Bang. Sumbar, Sumatera Barat. Iya. Ada yang ingin disampaikan? Makasih. Halo Saudara Jeremy, selamat malam. Halo. Sesta. Sis.
Jeremy, Jurem, Jeremy, Oke, saya diturunkan kawan. Itu melasa. Kamu tidak ngerti apa itu Tuhan masalahnya. Tuhan itu apa? Dengarkan dulu. Tuhan itu bukan artinya makhluk. penguasa. Tuhan artinya itu, penguasa. jangan dulu. Bukan begitu. Kalau kau mengatakan Tuhan itu penguasa, Presiden juga penguasa. Saya juga penguasa. Saya juga penguasa. Tuhan penguasa, tapi sebutan kepada penguasa di dunia. Tuhan Maha Penguasa. Maha Tuhan. Maha Tuhan. Jadi gini, dengarkan. Tuhan artinya penguasa. Maha Tuhan, Maha Penguasa. Maha Penguasa lah yang diistilahkan jadi Tuhan. Jadi Yesus itu salah seorang Tuhan. Maksudnya salah seorang yang bisa nggak menggunakan istilah-istilah normal aja? Nggak usah pakai istilah-istilah dari rumah sakit jiwa, boleh nggak? Dengarkan misalnya ini. Yesus utusan karena Tuhan. Ini istilah ini ada nih di isi kepalamu. Dengarkan ya, Tuhan atau disebut dengan semua itu kan selamat pagi Tuhan, artinya kan selamat pagi yang mulia, kan gitu ya. Nah, kemudian itu disebut kepada penguasa-penguasa atau pejabat-pejabat di dunia. Iya, nggak usah kamu nobatkan gelar pencipta langit dan bumi itu kepada makhluk dan gelar makhluk kau sampaikan, kau nobatkan kepada pencipta langit dan bumi. Nggak usah. Dengarkan gini, ini normal aja, jangan istilah-istilah rumah sakit jiwa dipakai. Dengarkan dulu. Jadi gini. Selamat pagi Tuhan, artinya selamat pagi yang mulia. Iya, itu selamat pagi. Ucapan selamat pagi itu. Dengar. Ucapan selamat pagi itu. Jadi Tuhan artinya Maha Tuhan. Tuhan artinya, kalau Tuhan artinya penguasa, Maha Tuhan artinya Maha Penguasa. Kan simpel. Kan itu Tuhan itu berasal dari mana? Nggak usah pakai istilah-istilah rumah sakit jiwa. Apa? Pencipta langit dan bumi itu satu. Yesus itu ciptaan. Udah selesai. Iya kan? Yesus ciptaan dari Tuhan yang Maha Pencipta. Itu dulu. Nggak usah kau peribet dirimu. Udah agamamu ribet, kau peribet lagi dengan bahasa-bahasa rumah sakit jiwa. Sampaikan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, saya dari Malaysia, peminat kamu semua. Jadi nggak usah pakai istilah-istilah rumah sakit jiwa, pakai yang sederhana aja. Pencipta langit dan bumi disebut Sabar aja. Ya, Yesus salah seorang Tuhan. Nah, itu bingung saya. Tuhan artinya Maha Kuasa. Astaga. Maha artinya sangat. Bilang aja. Yesus seorang yang sangat kuasa. Kenapa bisa dia sangat kuasa? Karena dia salah seorang pejabat surga. Setiap pejabat surga pasti memiliki kekuasaan melebihi daripada pejabat-pejabat dunia. Maka dia disebut Maha Kuasa. Setiap pejabat surga itu Gak usah kamu pakai istilah kayak begitu. Bilang aja pencipta langit dan bumi itu satu. Namanya misalnya Yahweh menurut pandanganmu. Jadi Yahweh itu adalah Tuhan segala Tuhan. Berarti banyak Tuhan kalau begitu. Iya. Kristen sejati harus mengakui banyak pemimpin di surga. Tuhan artinya pemimpin di surga. Tuhan artinya pemimpin di surga. Di surga ada berapa pemimpin? Di surga setiap Halo, selamat malam saudara. Oke. Halo. Selamat malam.
Sudah 3 kali minta permintaan bang, silakan bicara. Silakan naik teman-teman non muslim. Oke, santai aja cuma, nggak usah dulu. Ini kan Kenapa ini lagi yang naik? cuma nggak usah. Jangan kau tunjukkan kau takut sama saya. Saya tidak mau kena Santai virus. aja. Ya. Jadi pertama kita bahas dulu istilah di dunia, oknum-oknum di dunia ya. Tuan artinya penguasa atau yang mulia, itu kan gitu. Nah, Apa sih kemudian moderator ini? Maha Tuan, Apa yang mau didiskusikan dengan kayak begitu gayamu? Tuhan, Maha Tuhan, apa? jadi Yesus itulah Apa? Gimana saya harus mengarahkan diskusi saya ini? Di surga banyak pemimpin-pemimpin, banyak pejabat. Terus kita mau kasih edukasi apa ini? Dibilang dia anggota DPR bukan, anggota MPR juga bukan. Oh, pejabat surga. Di surga banyak pejabat. Bayar pajak nggak mereka? Minta lagi naik. Halo, selamat malam, saudara Jas. Halo Bang Suma. Malam. Ada apa enggak Bang Suma? Pasien corona. Iya, cocok nih. Bawa nih lisu. Masak. Iya. Iya. Iya, Ikat- oke Bang. Iya, ikat di pohon ya. Jam lah Iya, pesai iya. lah. Nasolangi ki. Bang. Manrase. Manrase. Tak bekasi senerakai nataro. Halo, selamat malam saudara Jasmine. Assalamualaikum, lanjut. Salam. Siap. Togit tokawi. Seumur-umur aku dengar itu ada yang namanya Maha Tuhan ya. Nah itu dia pejabat surga. Maha Tuhan. Maha Tuhan, Tuhan di mana-mana. Enggak, maksudnya kalau dia mau diskusi harusnya dia nggak usah menggunakan istilah-istilah rumah sakit jiwa. Iya. Kayaknya mantan pasien dia ini. Istilah Tuhan ngasih Jos. Tau pongoro. Tepuk ngero, tahu aja. Lanjut lagi, lanjut. Siap, iya, makasih. Orang Kristen pun pusing dibuatnya. Halo, selamat malam saudara kabur. Kristen aja pusing dengar itu. Makasih Bunda Rahma. Halo, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin gabung wabarakatuh. Bang Jumah, izin dulu ya Bang. Ye, silakan Bang, makasih. Halo saudara Ciki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Islam daripada Malaysia. Iya, aku daripada Malaysia. Hati-hati di jalan. Mak Cik. Kat rumah ni, kat rumah. Oh, rumah kirain mau ke jalan. Iya. Nak ucapkan semoga sukses untuk api yang kedua. Amin. Makasih. Makasih. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Saudara Puadi. Ya Bang Zuma, selamat malam. Ya, dari mana Bang? Katolik, Protestan? Alhamdulillah, saya Islam Bang. Ada di Alhamdulillah, Kalimantan. Masya Allah. Makasih Bang, makasih. Sehat selalu Bang ya. Panjang umur, sehat selalu.
rapatkan barisan. Teman-teman yang ini yang multi tolong dibatalkan kalau memang muslim, biar nggak terlalu banyak yang multi gitu. Halo, selamat malam saudara si Willy. Iya, halo, selamat malam. Iya, malam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Protestan. Bisa buka kamera Bang? Bisa dong. Bisa tapi kayaknya nggak bisa ini. Hanya 3. Oh, nggak bisa bro. Nggak bisa ya? Ya gimana teman-teman yang di bawah, moderator gimana? Hanya berapa itu Bang? Ya kok 300 nggak cukup, nggak memenuhi syarat open cam. Iya. Bagaimana? Netizen mintanya kita buka kamera, saudara. Iya, Netizennya. kita saya mau open cam tapi nggak bisa. Kita mau apakan itu? kita ini sapa dulu. Saudara Moza. Udah turun dia. Gini aja Bang Jum, nanti kalau ada yang open cam nggak apa-apa saya diturunkan. Sebelum ada yang open cam kan bisa kita boleh dialog. Iya. Silakan Bang. Ini temanya orang banyak yang disesatkan Kristus itu siapa? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5 sampai nomor 31. Silakan. Iya, justru itu saya naik karena itu kan di atas bentuknya pertanyaan. Iya. Dan di mana ada Yesus menyesatkan orang, tidak ada. Di mana ada ayatnya itu? Yang tadi Bang, Matius 24 nomor 4, Yesus minta kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid-murid memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus akan banyak orang datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Orang-orang ini menyesatkan banyak orang. Nah itu yang kita cari, orang yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu siapa? Ya yang bukan Yesus tentunya. Yang menggunakan nama Yesus tapi dia menyampaikan pengajarannya yang bukan ajaran dari Yesus. Di situ aja kita lihat. Iya. Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang itu siapa? Ya yang ajarannya itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus, yang memberitakan keselamatan yang bukan keselamatan di dalam Yesus, ya pasti itu ajaran sesat. Entah siapa itu, yang penting ajaran yang di luar dari Yesus itu pasti sesat. Itu aja kuncinya. Bukan di luar Yesus Bang. Orang ini datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka kelompok orang ini kemana-mana menjual nama Yesus Kristus. Mau dia benar kek, mau dia salah kek, mau ajarannya sama kek, yang jelas di luar dari murid Yesus orang Yahudi itu kemudian datang kepada murid Yesus mengatasnamakan Yesus. Tetapi sebenarnya mereka ini adalah penyesat. Itu kan konteksnya jelas. Yesus datang di Bukit Zaitun. Muridnya duduk. Matius 24 kan? Matius 24 ayat ayat nomor 4 sampai nomor 5. 24 ayat 4 dan 5. Ya. Ayat 4 dan 5. Jawab Yesus, kita baca dulu Bang ya. Iya. Jadi di dalam Matius pasal 24 dari ayat 4 saya baca ya. Jawab Yesus kepada mereka,
Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, dari kedua ayat ini kan sudah jelas sekali. Dan itu sudah pernah terjadi, bro. Ada orang yang mengaku dia adalah Mesias, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang Mesias. Dia tidak tahu apa-apa tentang ajaran Mesias. Mengaku aja sebagai Mesias gampang kan? Tetapi yang menjadi standar apakah itu benar Mesias atau bukan, yang jelasnya Mesias itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kalau kemudian ada orang yang datang lalu ngaku Mesias, nah kita lihat dari acaranya kan begitu. Anda mencoba itu pasti untuk sesat. Enggak, bukan begitu caranya. Murid Yesus itu Yahudi. Mereka diminta Yesus waspada supaya orang Yahudi ini jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat kepada murid Yesus yang Yahudi ini. Orang yang datang memakai nama Yesus Kristus itu bukan dari golongan mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada orang-orang Yahudi murid Yesus di tahun 33 ini? Ngaku-ngaku bertemu Yesus, menerima firman dari Yesus, mendapat pengajaran dari Yesus, mengaku pengikut Yesus, kemana-mana Yesus, Yesus, Yesus. Itu siapa? Nah, kira-kira menurutnya Bro Zuma siapa itu? Kami siapa lagi kalau bukan Kristen, siapa lagi? Kan cuma Kristen. Kami kan tidak pernah mengaku kami adalah Mesias. Lah, bukan masalah tapi kami adalah saudara. Kami adalah jangan ke situ dulu. Pengikut Yesus. Jangan di situ dulu. Orang ini mengaku pengikut Yesus. Mereka datang, kalian datang ke suatu tempat. Itu kalian pakai nama siapa? Yesus Kristus kan? Yang kalian bawa, kami adalah pengikut Yesus Kristus. Kan Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini siapa? Yahudi. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku. Nah, Kristen ini datang memakai nama siapa? Ketika mereka datang kepada murid-murid Yesus yang asli, mereka mengatasnamakan siapa? Begini, contoh Paulus bertemu dengan siapa menurut Paulus? Yesus Kristus kan? Ketika Paulus datang kepada murid Yesus, saya bertemu dengan Yesus Kristus loh. Murid menerima pesan dari gurunya agar waspada kan? Kepada orang-orang yang datang memakai nama Yesus Kristus kan? Artinya orang yang datang menjual ajarannya mengatasnamakan Yesus Kristus. Kalau bukan Kristen lalu siapa, Bang? Oke, begini Bang Jom. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau memang itu hasil analisa dari Bang Zoom, nggak apa-apa. Yang penting bukan dengan sengaja mempelesetkan ayat itu, khusus kedua ayat itu. Jadi menurut saya dan semua kita yang memiliki pemikiran yang cukup, sudah jelas nih apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Kita tidak meraba-raba atau nggak perlu menafsir lagi apa maksud Yesus itu, karena di sana penekanannya orang yang memakai nama Yesus bukan hanya semata-mata pengikut Yesus, tetapi memakai dengan nama Yesus dengan mengklaim dirinya dia adalah Mesias itu. Bukan hanya pengikut Yesus seperti yang Bang Zuma sampaikan. Tetapi ketika ada orang datang memakai nama Yesus atau memakai ngaku Mesias dan dia mengklaim dirinya dialah Mesias itu loh Bang. Nah, itulah penyesat itu. Nah, orang Kristen kan tidak mengaku kami tidak mengaku kami Mesias. Kami pengikut Yesus. Itu maksudnya. Gampang sekali ya. Oke. Kalian mengajarkan agama Kristen ini memakai nama siapa? Kami mengajarkan kekristenan itu
bukan dengan itu, bukan dengan sesempit itu, Bang Jum. Iya, enggak, maksud saya ini. Kristen ini menyebar ke seluruh penjuru pakai nama siapa? Nama bom-bom kah atau nama Yesus? Itu dulu. Nama Yesus lah. Nama Masa Yesus. Nama bom-bom. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Memakai namaku dalam arti dan mengaku berkata, diri sebagai Mesias, kan? Tidak mesti begitu. Tidak mesti orang itu akulah Yesus, tidak mesti. Nah, orang sesuai dengan ayat itu? Enggak. Itu multi tafsir, Bang. Bisa diartikan. Bang Jum, baca dulu ayat 5-nya, Bang Jum. Ya. Kita baca dulu, Abang. Sebab Baca, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Akulah Mesias. Aku Begitu, Yesus. Saudara. Artinya begini, orang itu datang mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Bukan begitu, Bang. Itu memplesetkan itu namanya. Bukan orang itu datang dan berkata itu Mesias, tetapi orang itu muncul lalu mengklaim dirinya sebagai Mesias supaya dia dianggap sebagai Mesias, dihormati sebagai Mesias, padahal bukan. Nah, itulah penyesat. Oh gitu. Iya dong. Oh, jadi kalau dikatakan bahwasanya orang-orang ini yang datang itu adalah harus mengaku Kristus gitu. Itu baru disebut penyesat. Orang itu bukan mengakui